Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif dari RA12 dengan NIM 61201230620620. Di sini saya akan membuat video mengenai pembelajaran yang telah saya pelajari bersama Pak Dosen Riki Gana Suyatna, STMM, di mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Definisi sebelum ke manajemen lintas budaya, di sini kita harus mengetahui definisi manajemen, di mana manajemen itu keywordnya PDCA dan POAC, di mana P itu planning, do, check dan juga act, di mana planning itu perencanaan, do itu lakukan, check itu pengecekan, dan juga act itu tindakan lanjut. Definisi manajemen itu kata kuncinya ada dua, PDCA dan juga goals, yaitu tujuan. Selanjutnya, kita sebagai anak manajemen, kita juga harus memiliki 3 good, di mana yang pertama ada good looking, good communication, dan juga good attitude. Yang pertama ada good looking. Apa sih yang dimaksud good looking anak manajemen itu? Jadi good looking di anak manajemen itu bukan berarti kita tuh harus cantik ataupun ganteng, tapi good looking di sini tuh yang dimaksud adalah dalam pakaian, dalam pakaian kita, cara kita berpenampilan itu harus menarik agar kita bisa menghadapi klien dengan baik. Yang kedua ada good communication. Apa sih good komunikasi itu? Yaitu komunikasi yang baik antara kita dengan klien, dengan siapapun, agar percakapan, agar tujuan kita bisa dipahami oleh orang tersebut. Yang ketiga ada good attitude. Apa sih yang dimaksud good attitude itu? Jadi good attitude itu adalah sikap kita, perilaku kita yang baik. Jadi itu akan menanamkan kesan yang baik kepada orang lain juga. Selanjutnya ada unsur manajemen. Terdapat 6M unsur manajemen, di mana yang pertama ada man, material, mesin, metode, dan juga money dan market. Man itu di mana ada orang, material itu ya materialnya, bahan-bahan. Mesin adalah mesinnya, metodenya, uang, dan juga market yaitu pasar. Kemudian ada organisasi dan keterkaitannya. Yang pertama ada organisasi, manajemen, dan juga manajer. Apa sih yang dimaksud organisasi itu? Jadi organisasi itu adalah 2 atau lebih orang bersama dengan tujuan bersama. Jadi 2 atau lebih orang berkumpul dengan tujuan bersama. Sementara manajemen adalah sebuah pemahaman, sebuah ilmunya, dan juga manajer adalah orangnya yang menjalankan ilmu manajemen tersebut. Kemudian kita lanjut ada definisi lintas budaya. Menurut Adler, manajemen lintas budaya atau cross cultural management merupakan perilaku orang-orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan serta kelompok pelanggan dari budaya yang berbeda. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa manajemen lintas budaya adalah merupakan sebuah perilaku dalam organisasi atau pekerjaan di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan yang berbeda-beda budayanya, bahasanya, sehingga disatukan oleh manajemen lintas budaya tersebut. Kemudian ada budaya organisasi, yaitu sistem makna bersama yang dianut anggota, membedakan organisasi dengan yang lain, mencakup nilai, keyakinan, dan asumsi mendasar perilaku. Itu menurut Stephen, Robin, dan Timothy. Jadi apa sih maksudnya budaya organisasi? Sepemahaman saya pribadi, budaya organisasi itu merupakan sebuah identitas organisasi tersebut yang membedakan antara organisasi satu dan organisasi lainnya.
Oke, baik. Selanjutnya budaya organisasi. Terdapat 4 budaya organisasi di mana diantaranya ada budaya klan, budaya biokratik, budaya adaptabilitas, dan juga budaya achievement. Budaya klan yang saya ketahui mengenai budaya klan itu yaitu sifatnya nilai-nilainya kooperatif, kebijaksanaan, dan juga turun-temurun. Sementara budaya biokratik di sini tuh budaya biokratik itu bersifatnya formalitas, rasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ada budaya adaptabilitas, di mana budaya ini tuh menjunjung kreativitas dan juga eksperimen. Sementara yang terakhir budaya achievement, yaitu budaya nilai-nilainya menjunjung penghargaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengkondisian budaya. Pengkondisian budaya atau cultural conditioning adalah proses di mana seseorang belajar dan menginternalisasikan nilai, norma, perilaku, dan keyakinan budaya tertentu melalui interaksi dengan lingkungan budaya mereka. Jadi pengkondisian budaya menurut sepemahaman saya ini juga bisa dipelajari melalui pembelajaran, keluarga, dan juga tempat sekitar. Contohnya pengkondisian budaya itu seperti gotong royong dan juga menghormati orang tua. Baik, selanjutnya ada beberapa budaya penting di dunia. Yang pertama ada budaya Amerika. Apa sih budaya Amerika itu? Sepemahaman saya adalah budaya Amerika itu mementingkan kebebasan, di mana kebebasan adalah segalanya dan juga adalah hal yang utama di budaya mereka. Kedua, ada budaya Tiongkok atau budaya Cina. Budaya mereka itu terkenal dengan bisnisnya yang hebat, jadi di mana mereka tuh pandai dalam mencari keuntungan. Selanjutnya ada budaya Melayu. Budaya Melayu itu tidak terlepas dengan namanya adat istiadat. Jadi dan juga budaya Melayu tuh mayoritas merupakan sebuah budaya yang agamis. Selanjutnya, bisnis internasional lintas budaya. Bisnis internasional lintas budaya yaitu praktik menjalankan bisnis di seluruh dunia, mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di berbagai negara. Jadi, bisnis internasional lintas budaya itu bisnis yang cangkupannya luas antar negara dan juga budaya yang berbeda-beda, di mana kita tuh harus mengetahui bahasa, budaya agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bisnis itu. Apa tujuannya? Yaitu ada 3, yaitu untuk mencapai kesepakatan, membangun hubungan, dan menghadapi tantangan lintas budaya. Oke, baik. Sebagai tambahan, kita sebagai seorang calon pemimpin harus bisa melihat masalah dengan istilah helikopter view. Jadi kita melihat semuanya dari atas secara menyeluruh. Kita dituntut untuk memahami budaya, untuk bisa menyelesaikan masalah, untuk bisa menghindari konflik. Jadi ketika pembelajaran dengan Pak dosen Insinyur Kigana Suyatna, ada satu hal yang benar-benar saya dengar, yaitu kita tuh sebagai seorang calon pemimpin harus bisa melihat masalah dengan istilah helikopter view. Jadi kita melihat semuanya dari atas, melihatnya secara menyeluruh, agar kita bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan, kita bisa mencari solusi karena kita telah melihat secara menyeluruh. Kita bisa mempertimbangkan baik buruknya, benar salahnya, kita lihat semuanya tanpa pandang siapa orangnya. Intinya kita memang benar-benar melihat semuanya dari atas agar kita bisa membuat keputusan yang baik, yang bijak untuk kedepannya. Baik, sebagai tambahan, saya akan sedikit bercerita tentang budaya yang ada di lingkungan saya, di mana di lingkungan saya budayanya ketika akan memasuki bulan Ramadan biasanya
eh, masyarakat di sini akan melakukan gotong royong untuk membersihkan jalan, membersihkan masjid, musola. Jadi ketika gotong royong itu kaum laki-laki mereka tuh membersihkan musola, membersihkan jalan segala macam, sedangkan kaum perempuannya mereka tuh masak, memberikan makanan, minuman kepada laki-laki itu. Eh, Cukup sekian mungkin budaya yang ada di lingkungan saya, dan pembahasan materinya ini juga akan saya akhiri sampai sini. Terima kasih kepada Pak dosen Insinyur Riki Gana Suyatna STMM yang telah mengampu saya dari awal semester 4 hingga jenjang UTS ini. Semoga ilmu dari beliau bisa saya terapkan di kehidupan nyata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.